Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa di saat teduh pagi ini bersama saya Janita Sipahutar. Sebelum kita lebih jauh menjalani hari ini, saya mau mengajak kita sejenak merenungkan firman Tuhan dengan tema Pesta Pernikahan Anak Domba harus berpakaian pesta, yang terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Tuhan Yesus menunjukkan kesabaran dan kemurahannya kepada jemaat yang ada di Laodikia, sebab biarpun cara hidup mereka buruk di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak langsung menghukum mereka, tapi Tuhan mau memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara, dalam mengiring Tuhan pun mungkin kita juga melakukan hal yang sama, melakukan banyak kesalahan, bahkan kejahatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita masih ada sampai hari ini, mari kita pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Laodikia di sini, mereka kaya akan harta jasmani. Mereka punya banyak uang, punya emas, punya pabrik kain wol dan sebagainya. Mereka begitu diberkati oleh Tuhan. Tapi secara rohani, mereka sangat jauh sekali, berbanding terbalik. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan mereka suam-suam kuku, sehingga Tuhan pun ingin memuntahkan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau ambil pelajaran dari jemaat yang ada di Laodikia. Kalau kita sudah diberkati dengan berkat jasmani, jangan sampai itu membuat kita terlena. Tapi mari kita juga harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Firman Tuhan berkata, tidak dingin dan tidak panas. Suam-suam kuku. Jangan kiranya kerohanian kita tidak hanya biasa-biasa saja, tapi mari kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan mau jemaat di Laodikia juga mengalami perubahan dalam rohani mereka. Tuhan mau mereka juga menyesali atas apa yang mereka sudah perbuat selama ini. Dan Tuhan mau memulihkan keadaan mereka. Jadi yang harus mereka lakukan adalah mereka harus membeli emas yang dimurnikan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah mereka harus memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, di sana berkata,
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Orang yang memiliki iman yang murni, iman yang sungguh kepada Tuhan, firman Tuhan berkata adalah orang yang berkenan kepada Allah. Kalau kita memiliki iman, tentu kita juga tidak mudah goyah. Sekalipun ada masalah yang kita hadapi dalam kita menjalani hari-hari kita. Tapi kalau kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Masalah tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah pakaian putih untuk menutupi ketelanjangan. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah perbuatan yang benar atau melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hidup lagi di dalam dosa, tapi mari berubah, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Agar Tuhan juga memulihkan keadaan kita, memulihkan hidup kita. Tentu dalam perjalanan, dalam kita mengiring Tuhan, mungkin ada banyak hal, perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan yang kita lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar lebih lagi untuk sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari kita lebih lagi melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, agar hidup kita boleh menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketiga adalah minyak untuk melumas mata. Ini berbicara tentang pengurapan Roh Kudus, supaya mata rohani kita terbuka, sehingga tidak hanya terfokus kepada perkara dunia atau materi, tapi juga mari sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dilakukan oleh jemaat Laodikia. Tuhan mau mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan mau mereka setia kepada Tuhan, agar keadaan mereka, hidup mereka Tuhan ubahkan, agar mereka tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Dan hal yang sama juga Bapak Ibu Saudara berlaku buat kita. Tuhan mau kita juga sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau kita juga punya iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan mau kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, supaya kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini pun kita perlu miliki, agar kita juga masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Anak domba yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, masuk dalam rancangan Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar Tuhan terus memperbaharui hidup kita, semakin hari semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Renungan ini boleh senantiasa mengingatkan kita untuk kita boleh semakin lebih lagi datang kepada Tuhan dengan kesungguhan kita, mendekat kepada Tuhan dengan kerelaan hati kita. Dan kita minta senantiasa Roh Kudus untuk tercurah sehingga memampukan kita untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami dapat merenungkan firman Tuhan
di mana kami bisa belajar dari jemaat Laodikia, supaya fokus kami bukan hanya perkara dunia saja Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan memberkati kami secara jasmani, kami sehat, kami juga tidak berkekurangan secara finansial. Tuhan tolong kami agar kami tidak melupakan Tuhan, agar kami tidak meninggalkan Tuhan, agar kami tetap percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan. Dan jadikan kami jadi orang-orang yang setia kepadamu Tuhan, orang yang tekun dalam mencari Engkau, orang yang sungguh-sungguh dalam mengasihi Engkau. Dan kami memohon ya Roh Kudus, Engkau berkuasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami bisa melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang baik, yang akan menolong kami, yang akan memulihkan hidup kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.